Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah setia menemani kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran dan makna. Langsung aja, siapkan posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Semarang, awal bulan Muharram. Musim kemarau sedang kering-keringnya. Daerah Tandang siang hari selalu panas, tapi malamnya sering dingin menusuk. Di Gang Mawar 13, sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor, berdiri barisan kontrakan tua berderet 12 pintu. Di antara kontrakan itu, Risma Ayuningtyas baru saja menempati salah satu unit yang paling dekat dengan bekas gudang terbakar. Rumah petak berdinding semen kasar, tanpa pagar, dan hanya dipisahkan tembok pendek dari unit sebelah. Pohon besar menjulang di dekat kamar mandi luar, tempat yang sejak awal membuat Risma tidak terlalu nyaman. Yang penting ada halaman buat anak-anak, kata Risma waktu pertama kali melihat tempat itu. Galih, suaminya, hanya mengangguk. Nanti kalau udah nyaman, kita bisa cicil rumah, jawabnya sambil menyodorkan uang sewa ke pemilik rumah, Bu Lilis. Perempuan paruh baya itu mengenakan jilbab syari dan baju gamis gelap, selalu tersenyum dan bicara pelan. Ia tak banyak tanya, hanya memastikan Risma tidak membawa hewan peliharaan dan membayar tepat waktu. Hari-hari pertama berjalan biasa. Meski kamar mandinya ada di luar dan harus berjalan beberapa langkah dari pintu belakang, Risma mencoba menyesuaikan diri. Ia baru melahirkan anak keduanya, Rafa, 3 minggu sebelum pindah. Anak pertama mereka, Kanza, baru berumur 2 tahun dan sedang aktif-aktifnya. Galih bekerja sebagai koki di restoran besar di Banyumanik. Karena sistem kerja shift, Galih hanya bisa pulang seminggu sekali. Selebihnya, Risma mengurus semuanya sendiri. Malam itu, setelah menidurkan Kanza dan menyusui Rafa, Risma mengambil air wudhu. Suasana gang sudah sunyi. Lampu jalan satu-satunya redup. Daun-daun dari pohon besar di dekat kamar mandi bergerak pelan tertiup angin. Langkah Risma pelan melewati batu-batu kecil menuju kamar mandi. Air di dalam bak dingin. Saat membasuh wajah, ia merasa seperti ada yang mengamati. Begitu selesai, saat membalikkan badan, matanya tertuju ke sudut halaman yang gelap. Di dekat pohon besar itu, terlihat samar sosok putih tinggi berdiri diam. Jantung Risma langsung berdebar. Ia menahan napas, menatap tanpa berkedip. Sosok itu tidak bergerak. Ia tidak tahu apakah itu kain, bayangan, atau benar-benar sesuatu. Tapi tubuhnya kaku. Kakinya seolah sulit digerakkan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Risma memalingkan wajah dan bergegas kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu belakang, menarik napas panjang, lalu menatap kedua anaknya yang sedang tidur. Besok paginya, Kanza bangun dengan tubuh panas. Pipinya merah, matanya sayu, dan ia tak mau sarapan. Risma mengukur suhu tubuhnya dengan termometer, 40 derajat. Ia langsung panik. Masih ngantuk, nak? Bisiknya sambil menyelimuti tubuh kecil itu. Kanza hanya menggeleng pelan. 1 jam kemudian, tubuhnya mulai kejang. Tangan dan kakinya menegang, dan matanya bergetar. Risma berteriak, "Kanza! Ya Allah!" Ia menggendong anaknya, berusaha tetap tenang. Ia menelepon ojek online dan langsung membawa Kanza ke klinik terdekat. Di klinik Mitra Husada, dokter memeriksa dengan seksama. "Enggak ada infeksi, Bu. Enggak ada gejala yang jelas. Ini demam kejang, tapi penyebabnya belum kelihatan," kata dokter. "Kenapa bisa gitu, Dok? Kemarin dia sehat. Kita kasih penurun panas dan obat kejang. Tapi kalau berulang, sebaiknya dibawa ke rumah sakit." Kanza dibawa pulang dalam keadaan masih lemas. Hari itu, Rafa juga rewel. Menangis hampir tanpa henti. Risma mulai merasa tak beres. Tapi ia mencoba menganggapnya sebagai kelelahan. Ia baru pindah, baru saja melahirkan, dan harus menjaga 2 anak sendiri. Mungkin itu yang membuat pikirannya mudah panik.
Namun kejadian yang sama berulang malam berikutnya. Ketika azan maghrib berkumandang, Kanza mulai menangis keras, lalu tubuhnya panas lagi. Tidak sampai kejang, tapi wajahnya pucat dan tangan kecilnya menggenggam kuat selimut. Risma mencoba memeluk sambil membaca doa dalam hati. Tapi makin lama tangis itu makin tak terkendali. Rafa juga ikut menangis. SSST, diam ya, Kanza. Ibu di sini. Tangis dua anak itu membuat malam terasa sangat panjang. Risma berjalan mondar-mandir antara kamar depan dan belakang sambil menenangkan mereka. Saat ia duduk sebentar untuk meminum air putih, matanya tertuju ke jendela dapur yang belum sempat ia tutup. Dari arah luar, terlihat bayangan gelap lewat cepat. Pagi harinya, suhu tubuh Kanza kembali normal. Ia seperti tak pernah sakit. Makan banyak, tertawa, bahkan minta main keluar rumah. Rafa pun tampak lebih tenang. Tapi Risma justru semakin gelisah. Ada yang tidak masuk akal. Ia membuka jendela dapur dan melihat ke arah pohon besar di belakang kontrakan. Daunnya masih rimbun. Di bawah pohon, tanahnya kering dan berdebu. Tidak ada apa-apa di sana, tapi udara seolah dingin menusuk kulitnya. Siang itu, Bu Lilis datang membawa tagihan listrik. Ia berdiri di depan pintu dengan senyum datar. Risma membuka pintu dan menyambutnya sopan. "Bagaimana tinggal di sini, Mbak?" tanya Bu Lilis pelan. "Ya, alhamdulillah, cuma anak saya dua-duanya sempat panas," jawab Risma hati-hati. Bu Lilis hanya tersenyum tipis. "Kalau malam, jangan sering-sering salat di luar ya. Kamar mandi gelap, rawan masuk angin." Risma diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu yang dimaksud bukan sekadar soal dingin atau angin. Tapi ia juga tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan menutup pintu perlahan setelah Bu Lilis pergi. Malam harinya, ketika anak-anak sudah tidur, Risma kembali menatap halaman belakang dari celah tirai. Ia menggenggam mukenanya dengan tangan gemetar. Suara azan maghrib dari musala kecil di ujung gang terdengar samar. Ia menarik napas panjang, tapi pikirannya tidak tenang. Di kepalanya, masih tergambar jelas sosok putih tinggi yang berdiri diam di dekat pohon itu. Tak bergerak, tak bersuara. Tapi seolah menunggu sesuatu. Risma tidak tahu apakah yang dilihatnya itu nyata, atau hanya bayangan dari kelelahan dan kurang tidur. Tapi sejak malam pertama itu, ia tak pernah lagi merasa tenang saat memejamkan mata. Malam-malam di Gang Mawar 13 bukan malam biasa. Setiap maghrib datang, ada sesuatu yang membuat napasnya lebih pendek dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi anak-anaknya yang tidur nyenyak. Tapi tubuhnya tidak bisa tenang. Kepalanya terus bertanya, apa sebenarnya yang ada di kontrakan ini? Risma masih duduk di tepi ranjang malam itu, tubuhnya belum bisa tenang. Mata anak-anaknya tertutup, tapi pikirannya justru semakin terbuka pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba tidur lebih awal, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok putih di halaman belakang muncul lagi. Ia bangun diam-diam, mengambil mukena, dan keluar ke kamar mandi untuk wudhu. Langkahnya pelan, tidak ada suara selain gemerisik daun kering yang tertiup angin. Air di dalam bak terasa dingin seperti semalam. Saat tangannya menyentuh wajah, ia mendengar bunyi langkah kaki dari dekat pohon besar. Pelan, menyeret, seperti sandal basah. Ia berhenti membasuh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Langkah itu terhenti tepat di sisi tembok, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Risma menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia buru-buru menyelesaikan wudhu dan kembali ke dalam rumah tanpa menengok ke belakang. Di ruang utama, lampu temaram dari bohlam kuning menyinari rak mainan kecil Kanza dan tikar polos tempat ia biasa salat. Ia baru mulai takbir saat suara samar seperti desahan terdengar dari arah dapur. Ia menahan napas, tidak menoleh. Ia terus membaca doa, mencoba mengabaikan suara itu, tapi bayangan di jendela yang belum tertutup membuatnya kehilangan fokus. Ada seperti kepala yang muncul dan menghilang. Pagi harinya, saat sedang menyuapi Kanza, Bu Lilis muncul di depan pintu membawa lembar tagihan air. Risma menyambutnya dengan senyum sopan. Bu Lilis berdiri agak lama di depan pintu sebelum bicara. "Mbak Risma, maaf saya tanya, sering salat malam, ya?" Risma mengangguk pelan.
Iya, Bu. Kadang kalau anak-anak tidur lebih awal, saya salat tahajud. Bu Lilis mengusap dagunya. Saya cuma ingatkan. Di sini tempatnya tua. Kadang kalau malam itu hawanya beda. Enggak semua cocok buat ibadah malam. Nanti malah sakit. Risma hanya menjawab dengan senyum kecil. Ada nada aneh di ucapan itu, seperti bukan sekadar perhatian soal kesehatan. Tapi ia tidak menanggapi lebih jauh. Setelah Bu Lilis pergi, Risma menutup pintu dan memandangi anak-anaknya. Perasaan tak enak makin sulit ditepis. Hari itu, Rafa tampak gelisah sejak siang. Ia terus merengek, tidak mau menyusu. Padahal sejak lahir, ia jarang rewel. Risma mencoba menenangkan dengan menggendong dan menyusui, tapi bayi itu menangis keras seperti kesakitan. Setiap jam menjelang maghrib, tangisnya makin menjadi. Risma bingung. Ia periksa badan Rafa, tidak demam, tidak juga diare. Tapi tatapannya kosong dan kadang seperti ketakutan saat menatap langit-langit kamar. Saat adik Risma, Alvan, datang berkunjung sore itu, suasana rumah jadi sedikit ramai. Anak kecil berumur 5 tahun itu selalu ceria. Ia bermain dengan Kanza di ruang tamu, tertawa sambil berlari kecil di antara karpet dan bantal. Risma merasa sedikit lega melihat anak-anak tertawa. Ia sedang menyiapkan susu Rafa di dapur saat mendengar suara teriakan keras dari ruang tamu. Kak, itu apa?" teriak Alvan sambil berlari ke belakang dan menabrak Risma. Risma kaget. "Kenapa, Van?" Alvan menunjuk ke arah ruang tamu dengan wajah pucat. "Ada, di pojokan tadi. Monyet gede, matanya merah." "Jangan ngaco kamu," jawab Risma, tapi suaranya goyah. "Bener, Kak. Aku lihat. Hitam, berdiri di dekat kursi. Besar, matanya merah." Risma menggendong Alvan dan membawanya masuk kamar. Ia menutup pintu dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu anak kecil kadang suka berimajinasi, tapi wajah Alvan terlalu takut untuk dianggap bercanda. Kanza juga mulai rewel saat itu, dan Rafa menangis bersamaan. Ruangan terasa panas, padahal kipas menyala. Malam itu, Risma tak berani salat malam. Ia hanya membaca zikir pelan di pojok tempat tidur sambil mengelus kepala anak-anaknya. Matanya menatap tirai jendela yang bergerak perlahan, meski jendela tertutup. Bayangan yang ia lihat semalam belum hilang dari ingatan. Suara langkah yang samar, bisikan yang muncul dari dekat kamar mandi, dan desahan dari arah dapur semuanya makin mengganggu pikirannya. Saat ia sedang memejamkan mata, suara ketukan kecil terdengar dari arah dapur. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Risma tidak berani bergerak. Ia menahan napas dan memeluk Rafa lebih erat. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara gesekan dari arah tembok belakang. Malam itu berlalu tanpa ia bisa benar-benar tidur. Ketika subuh tiba, ia hanya duduk diam di tepi ranjang, memandangi langit yang mulai terang perlahan dari celah ventilasi. Ia tahu, sejak hari itu, ia tidak bisa lagi menganggap semua yang terjadi sebagai hal biasa. Tapi ia juga tidak tahu harus bicara dengan siapa. Galih baru akan pulang 2 hari lagi. Ia tidak ingin membuat suaminya khawatir, tapi ia sendiri sudah tidak yakin bisa menghadapi semua ini sendirian. Risma berdiri pelan, melipat mukena yang tidak jadi dipakai. Ia menatap jendela dapur yang masih ditutup tirai, tapi perasaannya tetap gelisah. Di luar, pohon besar itu berdiri diam seperti biasa, tapi Risma merasa ada sesuatu di bawahnya yang terus memperhatikan rumah ini. Ia tidak tahu apa, tapi ia tahu, sesuatu itu belum pergi. Risma belum bisa menghilangkan rasa gelisah sejak malam itu. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, hanya duduk di dapur sambil menatap pintu belakang. Rafa tidur dalam pelukannya, dan Kanza masih terlelap di dalam kamar. Udara di luar terasa lembab. Sejak ia mulai merasakan kejanggalan, tubuhnya sering terasa berat seperti habis berjalan jauh. Setiap malam, ia merasa diawasi. Setiap wudhu di kamar mandi luar, seperti ada napas asing yang menempel di tengkuknya. Tapi ia belum sanggup bercerita kepada siapapun, bahkan kepada Galih. Sekitar jam 9 pagi, suara panggilan dari depan rumah membuatnya menoleh. "Risma?" Ia keluar, mendapati seorang perempuan dengan bayi di gendongan berdiri di bawah terik matahari.
Meilia, ucapnya terkejut. Ya ampun, udah lama banget. Mereka berpelukan sebentar. Bayi dalam pelukan Meilia terlihat lemas dan berkeringat. Anakmu? Tanya Risma. Iya, ini Zayla. 6 bulan, jawab Meilia sambil mengayun pelan anaknya. Aku lagi cari kontrakan. Suamiku mau pindah kerja ke Semarang, tapi aku nggak nemu yang cocok. Risma mengangguk pelan. Rasanya berat menyarankan tempat ini, tapi ia juga tahu betapa sulitnya cari kontrakan dengan bayi. Di sini penuh semua. Tapi ntar aku coba tanyakan ke Bu Lilis. Siapa tahu ada yang kosong. Meilia tampak lega. Serius? Makasih ya, Riz. Siang harinya, saat membayar listrik, Risma menyampaikan soal Meilia kepada Bu Lilis. Ia tidak berharap apa-apa karena tahu semua unit memang sudah penuh. Tapi reaksi Bu Lilis membuatnya diam. Ada satu. Tapi sudah lama nggak dipakai. Unit paling pojok, katanya sambil menulis angka tagihan. Risma menelan ludah. Yang dikunci itu? Iya, jawab Bu Lilis datar. Kalau temannya serius, saya bisa bersihkan. Besok juga bisa langsung masuk. Perasaan Risma langsung tidak enak. Selama tinggal di sana, ia tidak pernah melihat siapapun menempati unit itu. Tapi ia hanya mengangguk pelan, lalu menyampaikan kabar itu ke Meilia. Besok malamnya, Meilia resmi pindah dengan 2 koper kecil dan kasur lipat. Saat Risma membantu mengangkat barang, ia mencium bau apek dari dalam unit. Ket tembok mengelupas di beberapa bagian. Lantai dapur sedikit lengket. Tapi Meilia tetap tersenyum. Yang penting enggak bocor, katanya. Risma hanya ikut tersenyum meski dadanya sesak. Malam pertama, suara tangis Zayla terdengar nyaring dari dinding sebelah. Risma duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk Rafa yang juga mulai rewel. Suaranya naik turun, nyaris tanpa jeda. Sekitar pukul 2 dini hari, suara itu makin keras, seperti tangis anak yang kesakitan. Kanza terbangun dan menangis juga. Ibu, sakit telingaku, rengeknya. Risma mengusap pelan kepala anaknya. Tidur lagi ya, nak. Nanti pagi kita beli kapas. Tapi matanya terus tertuju ke arah dinding. Ia ingin mengetuk, tapi ragu. Besok paginya, Meilia terlihat pucat. Zayla enggak tidur semalaman, katanya. Dia nangis terus. Enggak demam, enggak kembung, tapi kayak kesakitan. Udah dibacain doa? Tanya Risma. Udah. Aku juga pakai minyak telon. Tapi enggak mempan. Risma menarik napas. Ia meminta segelas air putih, lalu membaca pelan doa yang ia hafal. Ia sodorkan air itu ke Meilia. Kasih minum seteguk. Sisanya buat basuh ubun-ubunnya. Nanti malam sebelum maghrib, pel lantai pakai air cucian beras. Tambahkan garam sedikit. Meilia mengangguk cepat. Makasih, Riz. Aku udah bingung mau gimana. Malam berikutnya, rumah Risma justru jadi lebih sunyi. Zayla masih menangis, tapi tidak sepanjang malam. Tapi pada jam 2:15, Risma tertidur dan bermimpi. Ia berada di halaman belakang, berdiri di depan pohon besar. Dari balik bayangan pohon, muncul sosok monyet hitam besar, berdiri seperti manusia, dengan wajah menyerupai orang tua berkerut dan mata merah menyala. Nafasnya kasar dan berat. Jangan ikut campur, suara itu keluar dari mulutnya. Pelan, jelas, tapi seperti menekan dadanya dari dalam. Risma tersentak bangun. Dadanya terasa sesak. Tangan dan kakinya basah oleh keringat. Ia melihat Rafa menangis di pangkuannya, dan Kanza duduk di ujung kasur dengan mata lebar. Ibu? Ibu kenapa? Ibu enggak apa-apa. Tidur lagi, jawabnya cepat. Tapi ia sendiri belum sanggup bernapas normal. Sejak malam itu, tiap kali ia melangkah ke kamar mandi luar, Risma merasa seperti diikuti. Langkahnya ringan, tapi napas terasa berat. Bayangan sosok besar itu tidak hilang dari pikirannya. Rafa semakin sering menolak menyusu, menangis setiap kali ia mendekat. Tatapan anaknya seperti asing, seolah tidak mengenali wajah ibunya sendiri. Siang harinya, Risma berdiri lama di depan jemuran. Matanya mengarah ke unit pojok tempat Meilia tinggal. Tirainya selalu tertutup.
Suara tangisan bayi masih terdengar samar dari balik dinding. Di antara hembusan angin dan gesekan ranting pohon, Risma merasa rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tapi ia juga tahu, apapun itu, sudah mulai mendekat pada dirinya. Dan ia belum tahu bagaimana menghentikannya. Pagi itu, Risma berdiri lama di balik pintu dapur. Pandangannya tertuju ke arah unit tempat Melia tinggal. Tangis bayi Zaila masih terdengar sejak subuh, meski sudah lebih pelan dibanding malam sebelumnya. Udara pagi membawa bau tanah basah, tapi tubuh Risma tetap terasa berat. Sejak mimpi tentang monyet hitam yang mengancamnya, ia jarang tidur nyenyak. Setiap malam dadanya sesak, dan tiap pagi matanya sembab. Ia tak pernah lagi merasa benar-benar tenang. Bahkan suara sendok jatuh pun bisa membuat jantungnya melonjak. Meski tubuhnya lemas, Risma tetap menjalankan salat malam. Ia merasa harus melawan perasaan tidak wajar yang terus menghantui rumah itu. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, ia mengambil air wudhu dan mulai salat tahajud seperti biasa. Lampu ruang utama ia matikan, hanya menyisakan cahaya kecil dari dapur. Suara air menetes dari keran kamar mandi luar masih terdengar samar. Saat sedang rukuk, ia merasa udara di belakangnya berubah dingin. Begitu bangkit untuk sujud, lehernya tiba-tiba terasa berat. Ia terdiam. Badannya tak bisa bergerak. Sesuatu mencengkeram kuat dari belakang, tepat di leher. Nafasnya terputus, tangannya kaku. Ia mencoba berteriak, tapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Pandangannya mulai buram. Ia hanya bisa menyebut nama Tuhan dalam hati, berharap cengkeraman itu lepas. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, tubuhnya terhempas ke lantai. Ia terbatuk keras, napasnya kembali terbuka. Mukenanya basah oleh keringat, dan dadanya sakit seperti habis ditimpa benda berat. Risma terduduk lama di tikar. Ia memandangi sekeliling dengan napas terengah. Tidak ada apapun di ruang itu, tapi hawa dingin seperti masih menempel di tembok. Rafa menangis dari kamar, suaranya melengking dan membuat kepala Risma makin berat. Ia gendong anaknya, lalu duduk di pojok ruang, mencoba menenangkan napas. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Besoknya, Galih sempat pulang sebentar. Risma ingin bercerita, tapi akhirnya mengurungkan niat. Galih terlihat lelah. Ia hanya berkata singkat, "Kalau kamu ngerasa nggak enak, kita pindah bulan depan." "Sabar dulu, ya." Risma mengangguk, meski di dalam hatinya tak yakin bisa menunggu selama itu. Malam berikutnya, Galih sudah kembali ke tempat kerja. Risma sendiri di rumah bersama Kanza dan Rafa. Sekitar jam 2 pagi, ia kembali menunaikan salat malam. Belum lama berdiri, suara dari atap terdengar seperti langkah pelan. Satu langkah, diam, lalu satu lagi. Risma melirik ke atas. Tidak ada yang bergerak. Tapi detak jantungnya langsung tak karuan. Ia lanjutkan salat dengan cepat, berharap segera selesai. Tapi saat membaca tahiyat akhir, suara itu muncul lagi, kali ini seperti geraman pelan di belakangnya. Seketika, tengkuknya kembali terasa berat. Ia refleks berdiri, tapi kaki seperti terikat. Nafasnya tercekat. Ada yang kembali mencengkeram lehernya. Ia mendorong tubuh ke depan, menjatuhkan mukena dan berlari keluar rumah tanpa sempat memakai alas kaki. Tangannya bergetar, napasnya masih tertahan. Malam itu sepi, hanya suara jangkrik terdengar di kejauhan. Risma terus berjalan, menahan sesak di dada. Langkahnya tidak teratur, tapi ia terus maju. Ia tidak tahu berapa lama ia berjalan. Yang ia tahu, ia hanya ingin jauh dari rumah itu. Saat kakinya menginjak trotoar dekat restoran tempat Galih bekerja, tubuhnya mulai melemah. Ia berdiri di depan pintu masuk, mukenanya kotor, rambutnya berantakan. Seorang pegawai melihatnya dan langsung panik. "Bu, kenapa?" "Galih, suami saya, tolong," ucap Risma dengan suara hampir hilang. Galih muncul tergesa-gesa dari dalam. "Risma, kamu kenapa?" Risma hanya menunduk. Ia tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tangannya dingin, dan tubuhnya gemetar hebat. Beberapa karyawan restoran ikut berkumpul, ada yang menyangka ia kesurupan. Galih langsung membawa Risma pulang dengan sepeda motor. Sesampainya di rumah, Rafa masih menangis di kamar.
Kanza tertidur sambil memeluk bantal kecilnya. Galih menenangkan Risma sebisa mungkin. Setelah kondisi agak tenang, ia menghubungi Ustaz Rifai, ustaz yang biasa diminta bantuan warga untuk urusan gangguan halus. Sekitar 2 jam kemudian, ustaz itu datang dengan membawa tas kecil berisi air doa dan beberapa daun bidara. Ia duduk di ruang utama, memandangi sekeliling rumah tanpa banyak bicara. "Saya minta izin lihat ke belakang," katanya. Risma dan Galih mengangguk. Ustaz berjalan pelan ke arah dapur, lalu berhenti di dekat pintu kamar mandi luar. Ia berdiri lama di sana, tak berkata apa-apa. Setelah beberapa menit, ia kembali masuk dan duduk. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, tapi nadanya berubah ketika bicara. "Bu Risma, rumah ini tidak kosong. Sejak awal tidak kosong. Tapi yang menempatinya bukan manusia." Risma menunduk, menggenggam ujung mukenanya. Galih hanya bisa menatap ustaz itu dengan bingung. "Saya nggak bisa langsung bersihkan malam ini," lanjut Ustaz Rifai. "Tapi saya akan bantu." Tak ada yang bicara setelah itu. Suara Rafa kembali terdengar dari kamar, kali ini lebih keras. Kanza ikut terbangun dan menangis. Galih masuk ke kamar, meninggalkan Risma yang duduk bersama ustaz di ruang depan. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di luar masih gelap. Waktu subuh belum datang, tapi di hati Risma sudah tidak ada waktu yang terasa aman. Malam, pagi, siang, semuanya terasa sama, mencekam. Dan ia belum tahu sampai kapan bisa bertahan di rumah itu. Suasana dini hari masih pekat ketika suara tangis Rafa pecah dari dalam kamar. Galih segera bangun dan menghampiri, sementara Risma tetap di ruang depan bersama Ustaz Rifai yang duduk diam sejak kembali dari arah dapur. Tak ada bacaan panjang. Tak ada ritual aneh. Ustaz itu hanya menghela napas dan menatap Risma dengan pandangan serius. "Unit sebelah itu bukan tempat biasa," katanya pelan. "Saya tidak bisa masuk ke sana. Tapi saya tahu, tempat itu sedang menunggu sesuatu." Risma menggenggam tangannya sendiri. "Melia tinggal di sana, Pak Ustaz. Sama anak bayinya. Dia nggak tahu apa-apa." Ustaz Rifai mengangguk. "Sampaikan ke dia. Sebelum malam 1 suro, mereka harus keluar. Kalau tidak, saya tidak bisa bantu apapun." Ucapan itu membuat jantung Risma berdebar. Ia tahu malam 1 suro tinggal beberapa hari lagi. Ia menunduk. "Gangguan yang saya alami juga dari sana, Pak?" Ustaz menatap Risma tanpa berkedip. "Kamu terkena imbas karena kamu ikut mencampuri. Bukan kamu yang dicari, tapi kamu ikut masuk ke tempat yang seharusnya dibiarkan." Pagi itu, setelah Ustaz Rifai pamit, suasana rumah menjadi sunyi. Galih harus kembali bekerja siang itu juga, dan Risma hanya duduk di kursi rotan sambil memangku Rafa. Anak itu masih rewel, susah tidur, dan menolak menyusu. Tatapannya sering kosong, seperti melihat sesuatu di sudut ruangan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Menjelang siang, Risma mengetuk pintu unit sebelah. Melia membukakan pintu dengan mata sembab. "Zaila belum tidur dari tadi malam. Menangis terus," katanya lemah. Di dalam, suara bayi masih terdengar lirih, seperti kehabisan tenaga. Risma menghela napas. "Aku minta kamu percaya sama aku, ya. Tadi malam, aku panggil Ustaz. Dan, dia bilang kamu harus pindah sebelum malam 1 suro." Melia menatap kosong. "Aku tahu ini rumah aneh, Riz. Tapi aku bisa pindah kemana? Aku nggak punya tempat lain." "Aku tahu," jawab Risma pelan. "Tapi yang tinggal di sana bukan cuma kamu." Ucapan itu membuat mata Melia membesar. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tapi sejak saat itu, ia mulai menghindari tatapan langsung. Mereka tidak bicara banyak sepanjang hari. Malamnya, suara tangis Zaila terdengar lagi, kali ini lebih lirih, seperti terisak-isak sambil ditahan. Di rumahnya sendiri, Risma merasa makin sulit tidur. Ia menyiapkan diri untuk salat malam, tapi tubuhnya berat dan pusing. Ia akhirnya hanya duduk di atas sajadah, membacakan ayat-ayat pendek. Tak lama kemudian, ia tertidur sambil duduk. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dalam rumahnya sendiri, tapi dinding-dinding rumah dipenuhi darah segar.
lantai penuh bekas cakaran. Dan di antara bayangan, muncul puluhan monyet kecil dengan kepala tergorok, darah masih menetes dari leher mereka. Di tengah ruangan, berdiri satu makhluk tinggi dengan wajah menyerupai manusia tua, matanya merah, dan tangan panjang mencengkeram kayu patah. Ia mendekat, lalu mengucapkan pelan, "Jangan ikut campur. Atau kamu yang habis." Risma terbangun dengan nafas tercekat. Tubuhnya dingin, kakinya sakit seperti habis ditarik paksa. Saat membuka selimut, ia terdiam. Di betis kirinya, tampak lebam besar berbentuk bulat, warnanya kebiruan. Pagi harinya, Bu Lilis muncul di depan rumah, pura-pura menyapa. Ia mengenakan daster panjang dan kerudung tipis, seperti biasa. Tapi senyumnya berbeda, terasa kaku. "Mbak Risma sehat?" tanyanya datar. Risma hanya mengangguk. "Saya dengar kemarin malam manggil Ustazia," lanjut Bu Lilis, pandangannya tidak lepas dari mata Risma. "Iya, Bu. Karena saya merasa terganggu. Anak-anak sering nangis, badan saya juga lemas." Bu Lilis tersenyum tipis. "Saya cuma saran, jangan terlalu ikut urusan orang. Apalagi kalau tinggal di sini. Belum tentu semua orang suka." Kalimat itu membuat jantung Risma terhenti sejenak. Ia tidak menjawab. Hanya memandangi wajah pemilik kontrakan itu yang kemudian berbalik dan melangkah pergi. Setelah pintu tertutup, Risma masuk dan duduk di lantai. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa Bu Lilis tahu soal kedatangan Ustaz Rifai. Tidak ada tetangga lain yang melihat. Tapi jelas, kalimat barusan bukan sekadar nasihat. Itu peringatan. Risma menggenggam tangan Rafa yang sedang tertidur. Tangannya kecil dan dingin. Di luar, suara tangisan Zaila kembali terdengar dari balik dinding unit sebelah. Tangis lirih, lemah, dan seperti sedang menunggu sesuatu. Dan Risma tahu, waktunya makin dekat. Tapi ia masih belum tahu apa yang sebenarnya sedang disiapkan di balik dinding rumah ini. Suara tangis Zaila masih terdengar lirih dari balik tembok unit sebelah, meski pagi sudah datang. Risma duduk di serambi rumah sambil mengayun-ayunkan Rafa dalam gendongan. Tubuhnya masih terasa pegal dan lemas. Bekas lebam di betis belum hilang, dan matanya bengkak karena kurang tidur. Ia merasa asing dengan tubuhnya sendiri, seperti ada sesuatu yang menempel di punggung dan tidak mau lepas. Pikirannya terus memutar ucapan Bu Lilis semalam. Kata-kata itu seperti tertinggal di udara dan belum bisa hilang. Ketika Rafa tertidur, Risma memutuskan membeli jajanan di ujung gang untuk Kanza. Ia berjalan pelan sambil menunduk. Di lapak kecil depan rumah berwarna kuning kusam, Bu Endah sedang menata loyang kue basah ke dalam plastik mika. Wanita itu mengenakan daster coklat dan tampak lelah, seperti baru begadang. Melihat Risma datang, Bu Endah langsung menatapnya lama. "Risma," bisiknya. "Sini sebentar, Bu. Saya mau ngomong." Risma sempat ragu, tapi mendekat. Mereka duduk di bangku kayu yang biasa dipakai menunggu pembeli. Bu Endah menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. "Saya tahu kamu lagi diganggu," katanya pelan. "Saya juga pernah." Risma diam. Wajah Bu Endah terlihat tegang. Mata perempuan itu mulai berair, dan bibirnya gemetar saat mulai bicara. "Dulu saya dekat sama Bu Lilis. Waktu kami masih sama-sama susah. Dia pernah ajak saya ikut jalan pintas biar bisa punya uang banyak. Tapi saya nggak berani." Risma memandangnya penuh tanya. "Maksudnya apa, Bu?" "Pesugihan," jawab Bu Endah cepat. "Pakai tumbal. Dia bilang harus tumbalin monyet hitam sama bayi manusia. Biar rumah kontrakannya enggak pernah sepi, biar usahanya jalan terus." Risma tercekat. "Bayi, manusia?" Bu Endah mengangguk perlahan. "Kontrakan yang sekarang ditempatin sama temanmu itu, dulu juga pernah ditempatin sama pasangan muda. Anaknya baru 2 bulan waktu itu. Tengah malam, anak itu tiba-tiba meninggal. Enggak jelas kenapa. Kayak dicekik. Padahal sehat. Setelah itu, rumahnya ditutup hampir setahun. Dibilang angker. Tapi waktu temanmu datang, langsung dibuka." Risma menggenggam telapak tangannya sendiri. Kenapa Bu Lilis bisa tega begitu? Karena dia udah terikat.
Saya pernah disuruh nyari monyet hitam. Katanya yang mukanya mirip lutung. Tapi saya nggak sanggup. Saya takut. Saya pilih berhenti, dan sejak itu enggak pernah deket lagi. Keringat dingin mengalir di punggung Risma. Zayla, anaknya Melia. Kalau malam satu suro udah deket, biasanya dia bakal cari tumbal baru. Dan bayi paling gampang. Risma menunduk, matanya panas. Pikirannya berputar cepat. Semua mimpi, semua tangisan anak-anak, dan serangan malam terasa seperti potongan-potongan yang baru tersusun sekarang. Ia merasa seperti berdiri di ambang lubang dalam, dan tak tahu harus melangkah kemana. Bu Endah, suaranya pelan. Kenapa baru cerita sekarang? Saya takut. Tapi lihat kondisi kamu, saya nggak tega. Saya cuma bisa ngasih tahu. Sisanya terserah kamu. Risma pamit pulang dengan langkah gemetar. Ia menggendong Rafa lebih erat, dan sepanjang perjalanan matanya mengawasi setiap sudut gang. Sampai di rumah, ia langsung menutup pintu dan duduk di lantai sambil mengatur napas. Siang itu dilewati dengan gelisah. Kanza terus rewel, minta dipeluk, dan Rafa tidak mau tidur lama. Risma tidak berani cerita ke Melia. Ia tahu temannya itu belum siap mendengar hal yang lebih buruk dari tangisan Zayla. Ia juga tidak berani menghubungi Galih, takut dianggap berlebihan. Ia hanya diam, menunggu malam dengan tubuh lelah dan mata sembab. Menjelang tengah malam, udara di dalam rumah kembali terasa dingin. Angin masuk dari jendela yang tak sepenuhnya rapat. Risma baru saja selesai menyusui Rafa, ketika lampu ruang depan meredup sendiri. Ia berdiri dan mengecek saklar, tapi tidak ada yang aneh. Saat kembali ke kamar, ia melihat bayangan bergerak cepat di depan dapur. Ia berdiri kaku. Suara napas kasar terdengar pelan, seperti datang dari balik pintu. Risma melangkah pelan menuju dapur. Tangannya meraih gagang pintu. Tapi belum sempat membukanya, sesuatu menabraknya dari belakang. Ia terjatuh ke lantai dengan nyeri di dada. Lehernya kembali terasa dicekik. Kali ini lebih kuat. Ia berusaha menjerit, tapi hanya udara yang keluar. Tubuhnya didorong ke lantai, dan di depan matanya tampak sepasang kaki berbulu hitam berdiri. Ia mencoba menendang, tapi tubuhnya berat. Matanya menatap ke atas, dan wajah itu muncul lagi, makhluk besar berwajah monyet, dengan mata merah membara dan gigi runcing meneteskan air liur. Napas Risma makin sempit. Tangannya terangkat mencoba melepaskan cengkeraman di lehernya, tapi sia-sia. Dunia mulai kabur. Ia ingin teriak, tapi lidahnya keluh. Suara tangis Rafa terdengar dari dalam kamar, seperti datang dari tempat yang jauh sekali. Dan sebelum semuanya gelap, terdengar suara lirih seperti bisikan kasar di telinga kanannya. Kamu sudah terlalu jauh. Suara kasar itu masih terngiang di telinga kanan Risma ketika ia terbangun pagi hari. Lehernya memar, seperti benar-benar dicekik seseorang. Rafa meringkuk dalam pelukannya, napasnya cepat, dan pipinya basah oleh air mata. Kanza tertidur di sudut kasur dengan selimut menutup hingga kepala. Matahari belum tinggi, tapi udara dalam kontrakan sudah pengap dan panas. Ruangan seakan menyimpan sisa amarah makhluk yang semalam menindih tubuhnya. Sekitar pukul 8 pagi, pintu rumah diketuk. Risma mengintip dari celah jendela dan melihat Galih berdiri di luar bersama Ustaz Rifai. Ia buru-buru membuka pintu. Wajah Ustaz Rifai tampak tegas dan serius, jauh berbeda dari kedatangannya yang pertama. Ia langsung masuk tanpa basa-basi. Bu Risma, waktunya sudah sangat sempit. Malam satu suro tinggal 2 hari. Bayi itu harus segera keluar dari tempat ini, ucapnya sambil menatap Risma tajam. Risma mengangguk pelan. Saya sudah coba bilang ke Melia, Ustaz. Tapi dia masih ragu. Katanya Bu Lilis kayak enggak ngebolehin pindah. Saya ikut ke sana, potong Ustaz Rifai. Sekarang juga. Mereka bertiga berjalan ke unit sebelah. Melia membuka pintu dalam keadaan lelah, mata sembab, dan Zayla terus menangis di pelukannya. Setelah dijelaskan, wajah Melia pucat. Ia sempat melirik ke arah jendela belakang, lalu berbisik, Bu Lilis tadi pagi sempat datang. Dia bilang, kalau kamu pergi, nanti malah jadi makin repot. Nadanya aneh, kayak bukan ngajak ngobrol biasa.
Ustaz Rifai menarik napas dalam. Kamu harus pergi, Mbak. Sekarang juga. Jangan tunggu sampai malam. Galih membantu memasukkan baju dan perlengkapan bayi ke dalam tas besar. Mereka menyarankan Melia pergi ke rumah ibunya di daerah Mangkang. Tak butuh waktu lama, Melia dan bayinya pun diantar Galih dengan motor. Risma hanya bisa berdiri di depan rumah menyaksikan kepergian temannya, dengan jantung berdetak tidak karuan. Sepeninggal Melia, suasana kontrakan terasa aneh. Angin bertiup pelan tapi membawa bau amis dari arah dapur. Siang itu, Risma hanya diam di kamar sambil memeluk kedua anaknya. Galih harus kembali bekerja malam nanti, dan Risma belum tahu harus bagaimana. Ia tidak mau pindah begitu saja tanpa tahu apa sebenarnya yang ada di balik semua ini. Tapi ia juga tidak sanggup menahan teror yang terus datang tanpa henti. Malam hari, setelah anak-anak tidur, Risma kembali menjalankan salat Isya. Ia menunda salat malam karena tubuhnya terlalu lelah dan masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Sekitar pukul 11, listrik mendadak padam. Suara serangga dari luar jendela terdengar lebih nyaring. Risma berusaha mencari lilin sambil menenangkan Kanza yang terbangun karena kepanasan. Tiba-tiba terdengar suara seperti kuku panjang menggaruk lantai dari arah dapur. Risma membeku di tempat. Rafa menangis di gendongan. Ketika ia melangkah mundur, suara itu makin mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia lari ke kamar, mengunci pintu, dan menekan tubuhnya ke kasur sambil memeluk dua anaknya erat. Tak lama, suara hentakan terdengar dari atas langit-langit. Langkah berat berputar-putar, lalu mengarah ke arah kamar. Risma menutup telinganya sambil menangis pelan. Namun langkah itu berhenti, dan suasana hening mendadak. Ia membuka mata dan mengusap wajah Rafa yang menggigil. Tepat saat ia hendak berdiri, pintu kamar terbuka sendiri. Makhluk itu muncul, berdiri membungkuk di ambang pintu. Wajahnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Mata merahnya mengeluarkan cairan kental seperti darah. Mulutnya membuka lebar dengan suara napas yang menggeram. Tanpa sempat Risma berteriak, tubuhnya terangkat sendiri dari lantai dan terdorong ke dinding. Ia tidak bisa bergerak. Napasnya sesak. Lehernya dicekik lagi, lebih kuat. Mata makhluk itu menatapnya tanpa berkedip, lalu terdengar suara berat dari mulutnya, yang ikut campur, bayar. Kanza berteriak, dan jeritannya membangunkan tetangga depan rumah. Pintu kontrakan digedor keras dari luar. Bu Risma, buka pintunya, suara Pak Surip, tetangga sebelah, terdengar cemas. Makhluk itu menoleh. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Risma terjatuh ke lantai dengan tubuh gemetar. Pintu kamar terbuka lebar. Pak Surip dan dua warga lain sudah berdiri di ambang pintu depan dengan wajah kaget melihat kondisi Risma yang terduduk lemas dengan napas tersengal. Galih datang sekitar 1 jam kemudian setelah ditelepon oleh Pak Surip. Ia langsung memeluk Risma tanpa berkata apa-apa. Wajahnya marah dan panik. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi, ucapnya pelan. Tapi Risma hanya diam. Pandangannya kosong. Ia tidak takut lagi. Ia hanya ingin tahu, seberapa dalam semua ini sudah tertanam. Dan kenapa semua orang tampaknya sudah tahu, tapi memilih diam? Risma duduk memeluk Rafa yang mulai membaik. Sudah 3 hari sejak malam terakhir makhluk itu muncul, tapi bekas cekikan di lehernya belum hilang sepenuhnya. Kanza masih sering terbangun di tengah malam, menjerit sambil menunjuk ke atap rumah. Galih lebih sering berada di rumah, meskipun pekerjaannya terganggu. Mereka berdua tidak banyak bicara. Hanya saling menatap, menunggu waktu yang tepat untuk pergi, walau belum tahu kemana. Pagi itu, Bu Endah datang membawa sepiring kue cucur dan duduk di teras kontrakan. Ia menatap Risma lama sebelum akhirnya berkata, dulu anaknya Bu Lilis itu 2. Yang pertama lahir cacat. Yang kedua meninggal mendadak pas umur 5 tahun. Risma terdiam. Jantungnya terasa berat mendengar kalimat itu. Ibu tahu dari mana? Dulu saya sering main ke rumah Bu Lilis waktu kami masih kerja bareng jualan gorengan. Waktu itu dia masih susah, tinggal di rumah petak. Saya lihat sendiri anaknya yang kecil sehat-sehat aja. Tapi pas malam satu suro, saya diajak ke rumahnya. Dia bilang cuma pengajian keluarga. Saya nggak curiga waktu itu.
Tapi malam itu anaknya mendadak kejang, terus meninggal. Dan anehnya, sejak saat itu hidup Bu Lilis berubah. Bu Endah menyeka keringat di dahinya. Ia melanjutkan dengan suara pelan, enggak lama, dia buka toko emas kecil, terus kontrakan satu-satu dibangun. Dagangannya laris terus. Orang enggak habis pikir, tapi juga takut. Enggak ada yang berani tanya. Saya pun mulai jaga jarak sejak dia pernah nyuruh saya cari monyet hitam. Katanya, buat pelengkap syarat. Saya enggak mau. Risma memandang ke arah rumah Bu Lilis yang tak jauh dari situ. Sekilas tampak biasa, tapi setelah semua yang ia alami, tak ada lagi yang terasa wajar. Ia mengangguk pelan. Saya waktu itu kira semua cuma kebetulan. Tapi setelah tahu yang dialami Melia, terus saya sendiri, rasanya bukan sekadar gangguan. Malam-malam tertentu itu penting buat dia, ujar Bu Endah sambil melirik sekitar. Tiap tahun pasti ada bayi yang jadi target. Kalau bukan anak orang lain, ya cucunya sendiri. Tapi anak-anaknya udah enggak betah tinggal sama dia. Yang perempuan pindah ke Jakarta. Yang laki-laki masuk pesantren Jal. Mereka tahu, Mbak. Galih yang baru keluar dari kamar mendengar sebagian percakapan itu. Ia ikut duduk di kursi plastik depan pintu. Saya enggak habis pikir, Bu. Kalau memang pesugihan, kenapa enggak berhenti setelah anaknya sendiri kena? Bu Endah menarik napas panjang. Karena makin banyak tumbal, makin banyak harta. Setiap tahun kontrakannya nambah. Toko emasnya sekarang punya 2 cabang. Di luar kota juga katanya punya properti. Tapi hidupnya sendiri, kosong. Saya pernah lihat dia duduk lama di musola, tapi matanya kayak enggak lihat apa-apa. Mungkin dia juga capek, tapi udah enggak bisa mundur. Risma memeluk Rafa lebih erat. Ia teringat kembali suara napas berat di balik pintu, sorot mata merah yang memaku tubuhnya, dan perasaan dicekik tanpa ampun. Semua itu bukan mimpi. Ia tahu sekarang, semua yang terjadi saat maghrib bukan kebetulan. Suara langkah, tangisan bayi, bahkan Rafa yang menolak ASI, semuanya bagian dari pola. Kontrakan ini masih bahaya ya, Bu? Tanya Risma dengan suara pelan. Kalau bayi masih di sini, iya. Tapi karena Zaila udah pergi, mungkin pengaruhnya menurun. Tapi bukan berarti aman. Bayangannya kadang masih kelihatan. Kadang suara langkah malam-malam. Itu wujud sisa, semacam pengingat bahwa tempat ini udah terikat. Galih menatap Risma dalam diam. Ia tahu istrinya belum siap pindah, tapi terus tinggal di sini bukan pilihan. Kita cari tempat lain, ya. Enggak usah mikir jauh dulu. Yang penting keluar dari sini. Risma tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Hatinya belum tenang, tapi ia tahu tak mungkin melawan sendirian. Ia tak mau Rafa jadi tumbal selanjutnya. Tapi dalam hatinya, ada bagian yang masih ingin tahu, kenapa semua orang membiarkan hal ini terus terjadi. Kenapa tidak ada yang benar-benar berani menghentikan. Dan kenapa Bu Lilis masih bisa tidur tenang setiap malam. Menjelang maghrib, langit mendung menggantung rendah. Risma menutup semua jendela dan mematikan lampu ruang tamu lebih cepat. Ia duduk bersila di kamar sambil membacakan ayat kursi pelan-pelan, berulang-ulang. Rafa tertidur di pangkuannya. Tapi ketika ia menoleh ke atap kamar, suara berderit kecil terdengar dari atas. Suara yang sangat ia kenal. Pelan, berat, dan menyebar ke seluruh langit-langit. Risma tak beranjak. Ia hanya menunduk, menatap ubin lantai sambil menahan napas. Bayangan monyet bermata merah belum sepenuhnya pergi. Dan ia tahu, makhluk itu belum menyerah. Bayangan monyet bermata merah masih terpatri jelas di kepala Risma meskipun hari sudah berlalu dan mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Kendal. Ia dan Galih sepakat pindah setelah malam terakhir itu, malam saat tubuhnya tak bisa digerakkan dan suara makhluk itu menggema hingga membangunkan tetangga. Mereka tidak membawa apapun dari ruang tengah. Mukena, sajadah, dan beberapa perabot yang sempat digunakan selama tinggal di Gang Mawar, sengaja ditinggal. Risma bahkan meminta Galih membakarnya, meskipun ia sendiri tak melihat saat itu dilakukan. Namun, meski rumah baru lebih tenang, tidak ada suara langkah dari atap atau pintu yang terbuka sendiri, ada bagian dari dirinya yang tidak ikut pindah. Setiap kali mendengar suara azan maghrib,
tangannya langsung gemetar. Bahkan ketika sedang di dapur atau di luar rumah, napasnya tiba-tiba pendek, seakan ada yang menarik dari belakang. Rafa kadang masih menangis tanpa sebab, dan matanya menatap kosong ke sudut-sudut gelap, membuat Risma kembali berjaga sampai pagi. Galih sering mengajaknya bicara. "Mau ke psikolog?" tanyanya suatu malam saat mereka makan dalam diam. Risma menggeleng. "Bukan itu yang bikin aku trauma. Ini bukan soal kepala, ini soal rasa yang masih hidup." Galih tak membalas. Ia hanya menatap istrinya dan menyuapkan nasi dengan tenang, tapi wajahnya menegang. Ia tahu istrinya belum pulih, dan mungkin tidak akan sepenuhnya pulih. Suatu sore, saat sedang menjemur pakaian, Risma menerima telepon dari Bu Endah. Suaranya terdengar berat, berbisik, seakan takut terdengar orang lain. "Kontrakan itu ditutup lagi. Enggak ada yang berani buka. Bu Lilis enggak pernah kelihatan sejak malam 1 Suro kemarin. Rumahnya sepi, tapi orang-orang bilang bau anyir darah kadang tercium dari unit tempat Melia dulu tinggal. Ada suara ketukan dari dalam. Tapi waktu dicek, kosong." Risma tidak menjawab. Ia hanya diam sambil menggenggam erat ponselnya. Tubuhnya terasa dingin, seperti malam-malam dulu saat ia melafalkan doa dan merasa ada napas menempel di tengkuk. Beberapa hari setelah itu, Risma bermimpi berada di depan kontrakan lama. Pintu unit tengah terbuka lebar, dan di dalamnya ada sosok perempuan tua dengan wajah yang tidak utuh. Darah menetes dari kedua mata, tapi mulutnya tersenyum lebar. Di sampingnya berdiri monyet hitam, duduk diam, menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih kecil. Saat sosok itu melangkah keluar, Risma terbangun dengan teriakan dan tubuh penuh keringat. Ia duduk memeluk Rafa yang kini sudah hampir berumur setahun. Anak itu tidur dengan tenang di pelukannya, tapi matanya masih menyimpan ketakutan. Rasanya seperti menunggu sesuatu. Risma berdiri dan membuka jendela perlahan, menatap langit yang mulai berubah warna. Di luar, angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Tapi dalam hati Risma, ada sesuatu yang tak bisa ikut ditiup angin. Sesuatu yang tak akan hilang. Luka itu bukan hanya karena dicekik atau mimpi buruk. Luka itu muncul karena sebuah kenyataan bahwa tempat yang kelihatan biasa, bisa menyimpan hal paling busuk di dunia, dan semua orang di sekitarnya memilih diam. Ia tahu, bukan hanya Bu Lilis yang salah. Warga yang tahu tapi memilih bungkam. Mereka yang pura-pura tidak tahu. Bahkan dirinya sendiri, yang sempat berharap rumah kontrakan itu akan jadi awal baru, ternyata hanya masuk ke dalam ruang yang sudah dipenuhi darah sejak dulu. Risma kembali duduk di ranjang, menatap Rafa yang masih tertidur. Ia tahu mereka sudah selamat, tapi bukan berarti terbebas. Di sudut hati yang paling dalam, masih ada sisa ketakutan yang tak bisa dibereskan dengan doa atau kepindahan. Dan suara langkah itu, kadang masih terdengar, walau hanya dalam pikiran. Tapi cukup nyata untuk membuatnya kembali menahan napas. Ia menunduk dan memejamkan mata. Tidak untuk berdoa. Hanya untuk memastikan bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi yang terasa justru lebih sepi dari sebelumnya. Dan di dalam keheningan itulah, luka itu tetap tinggal. Tidak terlihat, tapi ada. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Setiap cerita selalu meninggalkan jejak. Bukan hanya rasa takut, tapi juga pesan yang tak bisa diabaikan. Jika kisah ini membuatmu berpikir, merasa, atau bahkan merinding, maka misi kami telah sampai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian adalah nyawa dari setiap cerita yang kami hadirkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena tak semua yang tampak, benar-benar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.